Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Suganda Putri dengan NIM 2030614147 dari kelas Fisika E. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai persamaan statistik Maxwell-Boltzmann guna memenuhi tugas ujian akhir semester. Selamat menyaksikan. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam aplikasi statistik Maxwell-Boltzmann pada gas ideal. Dari pengertiannya sendiri, gas ideal klasik merupakan suatu assembly yang molekulnya saling tak berinteraksi, identik terbedakan, dan memenuhi kriteria-kriteria statistik Maxwell-Boltzmann. Gas ideal klasik memerlukan asumsi bahwa volume yang ditempati masing-masing molekul dapat diabaikan. Oleh karena itu, volume ini dengan mudah dimasukkan ke dalam teori dengan mengambil integrasi dalam ruang fase menjadi volume yang ada yang sama dengan volume ruangan yang ditempati molekul-molekul gas ideal klasik. Pertimbangan mengenai sifat gas ideal sangat berguna untuk menjelaskan distribusi dari sifat-sifat molekul yang lebih dari satu bentuk. Distribusi energi telah ditunjukkan dalam persamaan di bawah ini. Bisa dilihat untuk persamaannya. Dengan N epsilon D epsilon sama dengan jumlah molekul yang mempunyai energi antara epsilon sampai dengan epsilon plus D epsilon. Jika distribusi dinyatakan sebagai fungsi momentum atau kecepatan, dimungkinkan untuk mengambil NP sebagai jumlah molekul dengan momentum di antara P sampai dengan P plus dP dan NV dV sebagai jumlah molekul yang mempunyai kecepatan di antara V sampai dengan V plus dV. Selanjutnya yaitu aplikasi statistik Maxwell-Boltzmann pada gas ideal untuk elemen ruang fase yang bersesuaian dengan volume V dengan persamaan yang telah tertera. Dapat ditulis dalam persamaan berikut. Elemen ruang fase yang bersesuaian dengan kecepatan total yang harganya di antara V sampai dengan V plus dV dapat diperoleh dengan mensubstitusikan harga ke dalam persamaan di atas sehingga diperoleh persamaan berikut. Kemudian, sehingga diperoleh distribusi momentum dan distribusi kecepatan sebagai berikut. Dapat dilihat untuk persamaan selanjutnya, sehingga pada distribusi ini parameter energi ditunjukkan dengan persamaan P pangkat 2 per 2M dan 1/2 MV kuadrat yang akhirnya menghasilkan persamaan distribusi energi menurut Maxwell sebagai berikut. Untuk harga temperatur gas yang berbeda dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, ini untuk diagramnya sendiri dapat dilihat ini ada beberapa warna dari mulai warna ungu, merah, dan hijau dengan keterangan gambar bahwa distribusi kecepatan Maxwell pada T1 kurang dari T2 kurang dari T3. Oke, lanjut. Jika arah kecepatan molekul-molekul gas identik klasik tidak diperhatikan, dalam arti kecepatannya tidak bergantung pada arahnya, maka kecepatan molekul-molekul gas ideal klasik identik dengan kelajuannya. Oleh karena itu, distribusi kecepatan Maxwell sendiri dapat disebut sebagai distribusi kelajuan Maxwell dan persamaan tersebut dapat berlaku secara umum. Selanjutnya kita menerapkan hubungan umum pada suatu kasus khusus tentang sebuah atom tunggal gas ideal yang terdiri dari N molekul identik dengan massa masing-masing M. Molekul itu tidak dapat dibedakan dan seperti yang akan kita tunjukkan lebih lanjut. Angka rata-rata dari keadaan energi yang mungkin kecuali pada suhu yang sangat rendah di mana semua gas telah benar-benar menguap, tetapi itu sangat kecil kemungkinannya. Statistik yang pantas oleh karenanya adalah statistik klasik. Langkah pertama adalah menghitung fungsi partisi. Nah, di situ sudah ada fungsi, bisa dilihat. Di sini membutuhkan suatu pengetahuan tentang energi EF dan degenerasi GF pada setiap tingkat.
kita asumsikan bahwa molekul tidak berinteraksi kecuali pada saat tumbukan. Jika bahwa tiap molekul pada intinya adalah suatu partikel bebas dan mempunyai kumpulan tingkat energi yang sama, seperti halnya sebuah partikel tunggal dalam sebuah kotak, itu telah ditunjukkan lebih awal bahwa prinsip mekanika kuantum merumuskan tingkat energi tiap partikel dengan persamaan di bawah ini, di mana untuk NJ kuadrat sama dengan NX kuadrat plus NY kuadrat plus NZ kuadrat, dan NX, NY, NZ adalah bilangan asli di mana dapat disamakan dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Turunan GC dari suatu level atau jumlah dari energi keadaan dalam suatu tingkatan dapat segera dihitung ketika jumlah kuantumnya kecil. Pada beberapa hal, meskipun tingkat energi dari sebuah assembly jaraknya relatif sangat dekat dengan nilai energinya, kita dapat membagi langkah tingkat-tingkat energi ke dalam kelompok dengan lebar delta EJ, termasuk tingkat dengan energi antara EJ dan EJ plus delta EJ. Kita menunjuk masing-masing kelompok ini sebagai tingkat makro. GJ mewakili jumlah total dari kemungkinan keadaan di semua tingkat energi dan termasuk energi EJ. Jumlah dari kemungkinan keadaan delta GJ dalam tingkat energi adalah sama dengan jumlah keadaan di semua tingkat makro. Selanjutnya, dalam sistem volume, energi hanya bergantung pada NJ, di mana NJ kuadrat sama dengan NX kuadrat plus NY kuadrat plus NZ kuadrat, dengan total keadaan mungkin GJ dalam tingkat energi, EJ sama dengan volume dari suatu oktan dari bidang dengan radius NJ, sehingga GJ sama dengan 1/8 dikali 3/4 Pi, Pj, pangkat 3 sama dengan Pi per N kali NJ pangkat 3. Dengan demikian untuk keadaan tingkat makro antara EJ dan EJ plus delta EJ memberikan nilai delta GJ, yaitu delta GJ sama dengan Pi per 6 kali 3 NJ kuadrat dikalikan delta NJ sama dengan Pi per 2 kali PJ2 kali delta NJ. Fungsi partisi Z untuk sistem ini dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu Z sama dengan sigma J kali delta G EXP dikali min EJ per KT. Selanjutnya, dengan memasukkan nilai delta GJ dan elemen J, maka Z sama dengan Pi per 2 kali sigma Z NJ pangkat 2 XP dikali min H pangkat 2 V pangkat 2 per 3 per 8 MKT dikali NJ pangkat 2 dikali delta NJ. Dengan memasukkan nilai NJ untuk J sendiri sama dengan 1 sampai dengan tak terhingga, maka Z sama dengan Pi per 2 integral 0 sampai tak hingga NJ pangkat 2 IXP dikali min H pangkat 2 V pangkat 2 per 3 per 8 MKT dikali NJ pangkat 2 DNJ atau Z sama dengan V kali 2 Pi MKT per H pangkat 2. Selanjutnya, untuk fungsi Helmholtz F dan tekanan P diberikan oleh persamaan F sama dengan min NKT ln Z min ln N plus L, dan P sama dengan NKT kali diferensial parsial ln Z per diferensial parsial V sama dengan NKT per V. Energi dalam U sistem, kapasitas panas dan kapasitas panas jenis molar adalah U sama dengan NKT pangkat 2 dikali diferensial parsial ln Z per diferensial parsial T sama dengan 3 per 2 NKT, dan CV sama dengan diferensial U per DOT. Jadi untuk tanda tersebut bisa dibaca do atau termasuk diferensial parsial gitu ya.
Selanjutnya sama dengan 3/2 NK dan CV sama dengan CV per N sama dengan 3/2 R. Entropinya adalah S sama dengan V per T plus NK kali ln Z per ln N plus L sama dengan NK dikali 5/2 plus ln V kali 2 pi MKT pangkat 2/3 per NH pangkat 3. Selanjutnya, menentukan tekanan udara di atas permukaan bumi. Dapat dilihat ya teman-teman untuk gambar di samping bahwasannya kolom udara dengan luas penampang A dengan asumsi dasar bahwa udara sendiri sebagai gas ideal. Kemudian temperatur serba sama dalam kolom udara, kemudian gravitasinya tidak berubah terhadap ketinggian Z, dan kemudian untuk rapat massa tidak berubah terhadap ketinggian Z. Jadi dapat dilihat dari tanda-tanda dan juga anak panah di atas dapat dipahami ya teman-teman. Oke, next. Tinjauan menurut statistika fluida elemen volume dalam keseimbangan. Jadi untuk P plus dP A plus W sama dengan PA, untuk ingat ya bahwa PV sama dengan NKT. AdP plus W sama dengan 0 dan Rho sama dengan Nm per V sama dengan Mp per Kt. AdP plus Rho Gz dz kali A sama dengan 0 atau dP plus Mn per V dz sama dengan 0. dP plus Mp per Kt dz sama dengan 0 atau integral P0 sampai P kali dP per P sama dengan min mg per Kt kali dz. P sama dengan P0E pangkat min mgz per Kt atau P sama dengan P0E pangkat min mgz per RT. Untuk keterangannya sendiri, bahwa K konstanta Boltzmann, untuk T adalah suhu termodinamika, untuk P sama dengan tekanan di atas permukaan bumi, kemudian untuk P0 tekanan di atas di dasar permukaan, dan Z adalah ketinggian. Selanjutnya, jika diturunkan dengan distribusi Maxwell-Boltzmann dengan D pangkat 6N sama dengan N per Z BE pangkat min epsilon per KT dx dy dz dp x dpy dpz. Kemudian selanjutnya dapat dilihat ya, dengan menghasilkan D pangkat 6N per dx dy dz sama dengan N per A dikali E min mgz per KT per integral kali E pangkat min mgz per KT kali dz. Lanjut, untuk gas ideal sendiri, untuk D pangkat 6N per dx dy dz sama dengan P per KT sama dengan N per A dikali E pangkat min mgz per KT per integral 0 hingga tak hingga kali E pangkat min mgz per KT dz sama dengan N per A dikali E min mgz per KT per KT per mg, dengan P sama dengan mgn per A kali E pangkat min mgz per KT dengan syarat batas pada saat Z sama dengan 0 untuk P0 sama dengan mgn per A. Jadi untuk P sendiri sama dengan P0E pangkat min mgz per KT. Nah, itu dia penjelasannya teman-teman. Kita masuk ke dalam contoh soal ya. Yang pertama, seberapa besar kemungkinan dapat ditemukannya molekul udara di puncak Everest? Anda seharusnya menjawab perkiraan tekanan atau kepadatan molekul di puncak Everest dengan asumsi tekanan udara di permukaan laut adalah 1,0 atmosfer dan suhu 300 K di mana-mana. Diasumsikan juga udara merupakan gas ideal. Massa rata-rata dari sebuah partikel adalah 4,77 kali 10 pangkat min 26 kg. Tekanan di permukaan laut pada suhu kamar adalah 1 atom. A. Setiap molekul ditarik oleh bumi menuju pusat bumi. Itu berarti kita perlu menyediakan energi atau dE sama dengan mgz untuk menggerakkan molekul melawan gravitasi menuju ketinggian yang lebih tinggi.
Hitung berapa banyak potensial energi yang dibutuhkan untuk membawa molekul dari permukaan laut ke puncak Everest. Selanjutnya untuk B. Berapa perkiraan tekanan di puncak Everest dengan asumsi tekanan udara di permukaan laut adalah 1 atom dan suhu 300 K di skala tempat. Oke, masuk ke jawaban ya. Jadi untuk A sendiri E sama dengan mgz. Maka E sama dengan nilai M yaitu 4,76 kali 10 pangkat 26 kg dikali G yaitu 10 M kali S. Kemudian dikali nilai Z sendiri adalah 8.800 M. Sehingga menghasilkan E sama dengan 41960 dikalikan 10 pangkat min 26. Dan hasil akhirnya yaitu 4,2 dikali 10 pangkat min 23 Joule. Lanjut untuk poin B. P sama dengan P0E kali min mgz per kT. Yaitu untuk P sama dengan 1 dikali E pangkat min 4,2 kali 10 pangkat min 26 per 1,38 kali 10 pangkat min 23 dikali 300 sehingga hasil akhirnya yaitu 0,36 atom. Nah, itu dia sedikit penjelasan materi dari saya. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua yang ada di rumah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa untuk tetap semangat belajar fisika.